Ya udah, sampai jumpa besok pagi. Summit Attack. Jam berapa ini Mas Roni? Jam 2 lebih 2. Kepala kedua, 3 ini. Jam 3 2. Ini kita lagi ngapain Mas Roni? Pas sarapan. Lalu kita bersiap untuk apa? Summit Attack. Oke, ini kita lagi bikin sarapan yang simpel-simpel aja. Nanti kira-kira jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4 ready. Ya, jam 4 kita udah berangkat summit. Ini juga udah ada yang mulai berangkat TikTok ini. Ini temanku 2 juga masih terkapar ini, belum bangun. Oke, persiapan dulu. Lupa memberitahu kalau sebelum pendakian Gunung Kelut aku sudah menghubungi seorang guide yaitu Sal tapi tanpa Priyadi yang bersedia mendampingi menuju puncak. Sarapan summit dari Chef Roni. Roni Benjol. Sesuai kesepakatan, Mas Sal akan menemui kita di pos 4 jam 4 subuh. Jam 4.14 kita sudah siap untuk melakukan summit, tapi ini guide kita masih belum datang untuk menjemput. Guide-nya masih perjalanan kayaknya. Kita tunggu sampai 4.15. Ya. Kalau masih belum datang, Yang ngelutuk bisa. kita lanjut perjalanan sampai ke puncak kawah. Siapa tahu nanti ketemu di sana. Kawajan. Mantap. Sekitar setengah jam kita menunggu tanpa kepastian. Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat dulu saja. Pasti nanti akan bertemu di jalur. Lampu kepala dinyalakan. Langkah mulai menjauh dari tenda. Jalur vertikal terbantu dengan adanya tangga dan tali yang tersedia. Nantinya akan ada 3 tangga yang mesti dilewati. Tidak ada terabasan. Mau tidak mau harus mengantri. Butuh kesabaran karena harus bergantian satu persatu. Jalur terpantau ramai karena mayoritas TikTok yang biasanya berangkat saat malam hari dengan harapan sampai di puncak saat matahari terbit. Bisa-bisaan Nafi atau Besari Mendaki sambil nyanyi. Sidain lagi. Kenapa pakai guide? Bukannya Gunung Kelut ramah pemula. Nanti kamu akan mengetahui alasannya. lari. Selepas tangga terakhir, ternyata langkah massal menyusul di belakang kami. Jam 5.32 kita sampai di Lembah Joto Suro. Puncak Kelut sudah ada di depan. Yang paling tinggi ini itu sudah kelihatan banyak pendaki ya, kelihatan kecil-kecil. Ini jalurnya yang viral. View kiri, yang di sebelah kanan sunrise sudah agak cerah, agak tinggi. Untuk guide kita tadi sudah ketemu di jalur, tapi dia lagi berhenti. Nanti kita interview. Mantap.
Di sebelah kiri itu ada jalur wisata dari Kediri yo. Iya. Kediri untuk ke Kawah. Gugut ama. Lumajang ah. Mati Lumajang rek. Malang iki. Tuh kelihatan ada jalan apa aspalan. Iya guys. Mantap, masih dapat sunrise tipis-tipis. Bagaimana sejauh ini kawan-kawan? Aman? Aman loh. Aman loh. Aman loh. Ini kira-kira mampu nggak ini ke Sejati? Harus mampu ini ya. Udah terlanjur sewa guide, masuk nggak ke Sejati rek. dong. Kata orang basecamp, Gunung Kelut ini mirip Rinjani dan Raung. Rasa penasaran menjelma semangat. Apakah benar demikian? Mas Sal pun membenarkan. Jalur tanah menjelma kerikil berpasir. Pertanda sudah melewati batas vegetasi. Naik 2 langkah, turun 1 langkah. Sunrise di puncak. Hah, jangan harap. Yang penting cuaca cerah itu sudah cukup. Sudah mendekati puncak dan sempat menikmati sunrise yang agak kesiangan dikit. Sunrise di sebelah kanan dan ada lautan awan di belakang. Mantap. Semakin dekat semakin tampak ngeri puncak Sejati. Tapi puncak Sejati terpantau sepi, sedangkan puncak Kawah ramai itu karena mayoritas pendakian itu tektok dan cuman sampai puncak Kawah. Karena untuk ke puncak Sejati itu wajib guide, jadi nggak bisa sembarangan karena jalurnya yang terjal juga. Jadi kawan-kawan, untuk ke puncak Sejati itu sebelum sampai ke tanjakan puncak Kawah kita belok ke kanan, jalur yang lumayan terjal. 1, 2, 3. Power river. Ini guide, ini wajib guide ya, catatan wajib guide. Nah untuk guide kita itu udah di depan dia karena dia bawa tali sambil masang tali katanya. Bener. Tapi kita pilih apa namanya, pilih harga yang paling murah ya, maklum lah ya. Budget ngepres. Jadi kita cuman sewa guide tanpa alat, tanpa helm dan harness. Jadi sama guide-nya dicarikan jalan yang mudah, yang apa, sekiranya nggak terlalu terjal banget gitulah. Karena info guide-nya itu untuk ke puncak Sejati ada tiga jalur yang mudah, sedang, sama yang sulit. Jadi kita pilih yang mudah. Ternyata kita kena prank. Ternyata bukan itu puncak Sejati. Puncak yang ini yang kelihatan tadi itu puncak tanpa nama. Puncak Sejati masih sebelah sana. Sebentar. Nah, itu di sana puncak Sejati. Jadi kita melipir tebing sebelah kanan. Mantap. Ada banyak puncak di Gunung Kelut.
tidak semua puncak bisa digapai dengan mudah. Kebanyakan pendaki hanya sampai puncak kawah, berbeda dengan kita yang akan menuju puncak sejati. Itu sebabnya kita pakai jasa guide, karena itu hal wajib. Kita berangkat ke puncak sejati barengan dengan 2 guide yang akan masang tali juga. Tadi dia juga bawa tali, terus sama barengan pendaki berapa ya? 5 terus ketambahan kita 5, nah, kurang lebih 10 pendaki, jadi total 12 yang menuju puncak sejati. Ini kita istirahat sebentar karena salah satu kawan, salah 2 malah, ada panggilan alam. Panggilan alam ini nggak bisa ditolak ini, jadi kita sekalian istirahat, minum-minum, mantap lah. Di depan juga ada lautan awan. Ini jam berapa ya? Jam 6.16. Mungkin estimasi kita sampai puncak sejati jam 9 lah paling cepat. Panggilan alam, maksudnya perut mules. Mas Fikri bisa menahannya, tapi tidak dengan Asrul. Di tenda ada beberapa botol air, tapi kita hanya berbekal 2 botol saja. Raib 1 botol untuk Asrul seorang. Info guide kita yang kemarin juga naik backtalk, kemarin dapat tembok, dapat mendung, tapi syukur hari ini kita summit dapat cerah, dapat lautan awan juga, dan dapat view kawah. Cerah banget, kelihatan jelas. Kewendeng. Dan kelihatan cerah, mantap, asem, menyenangkan. Ini kita juga sampai di puncak apa ya? Ada plakat ya. Masih harus ke sana, melipir terus. Memijakan kaki di puncak Balai Martiu, lanskap kawah terlihat sangat jelas, serta di belakangnya ada lautan awan yang tidak kalah mempesonanya. Kembali melangkah, terjawab sudah. Memang mirip Gunung Rinjani. Kawah Kelut nampak mempesona. Mantap. Mas Sal sudah jauh di depan, hilang dari pandangan, sehingga lupa menanyakan estimasinya. Otak manusia mudah terilusi. Puncak yang terlihat dekat dalam pandangan, nyatanya tidak sedekat itu. Dari puncak Balai Martiu, jalur sedikit menurun, kemudian landai memanjang. Langkah kian dipercepat, mengingat hari mulai siang dan cuaca mulai terik. Mengira 2 botol akan cukup untuk kita berlima. Tapi aku lupa, ada faktor yang luput dari perkiraan. Padahal tadi berangkat aman-aman saja. 1 botol untuk berlima, dan puncak entah berapa lama lagi. Yang benar saja. Dari sini, jalur mulai terjal. Jika merasa mirip Gunung Raung, benar adanya. Amin. Dengan kemiringan hampir 90 derajat, tidak ada jalur pakem. Jika bisa diinjak, itu jalurnya. Sebab kita hanya mengikuti pijakan yang Mas Sal injak.
jalur mulai memanjat tebing, semi memanjat. Jadi kita mengikuti jalur via Tulung Rejo. Nah, itu nanti, nah, ini persimpangannya. Nah, ini persimpangan. Nah, sebelum persimpangan di patahan ini kita langsung naik ke atas sana. Mantap. Jam 8.05 kita istirahat, sedangkan guide kita lagi memasang tali untuk jalur kita menanjak. Bagaimana kawan-kawan? Masih aman? Sip. Aman. Trek yang kita cari memang seperti ini. Trek yang sebenarnya. Oke, puncak sejati untuk pria sejati. Puncak sejati untuk pria sejati. Oke. Hiking hobinya Guide kita lagi masang tali di balik situ. tidak bercerita. Ini talinya udah Tiba-tiba turun, di puncak. nggak kelihatan tapi. Hiking hobinya Ini jalurnya nggak kelihatan sama sekali. Ngeri. Sambil nunggu guide kita masang tali, kita istirahat sambil ngemil tipis. Karena ini cacing mulai lapar ini. Cacing di perut, curi banyak nutrisi. Ron sikat ron, tokno kabeh ron. Ini kloter kedua barengan ke sejati. Info massal ada 4 rute, dari yang mudah sampai ekstrim yang membutuhkan alat proper. Tapi massal memilih yang mudah, bahkan bermodal tali pun aman. Meskipun begitu, tetap hati-hati agar sampai puncak imbuhnya. Sampai di batu pecah, batu apa namanya, batu belah ya. Ini karena batunya pecah ya, kita sebut aja batu pecah. Ini puncak sejati masih kurang 1 punggungan. Ini di depan, ini bendera pertama, ini turun lagi di sana. Nah, ini puncak sejati. Ngeri lur, lautan awan masih awet di sana. Semoga di puncak sejati masih dapat lautan awan. Mantap. Foto-foto sebentar, terus lanjut. Ini masal. Itu. Coba Masal nanti masal. Jam berapa? 8.55 sampai di puncak apa ini? Puncak apa ini jenenge? Puncak apa ini? Puncak sejati. Sejati ini puncak. Sejati. Oh, Jul. Puncak Jul. Puncak sejati. Puncak. Jadi jiwa pemberani. Tidak seperti banci. Puncak Rus. Udah puncak. Tap. Mantap. Anjay. Cerah. Akhirnya kita sampai puncak. Lelah terbayarkan. Sejenak menikmati dan berselebrasi, serta menghabiskan cemilan, stok air habis saat di puncak. Kita segera kembali turun. Aku tidak banyak merekam, sebab cuaca yang terik, tubuh terasa lelah,
dan tubuh mulai dehidrasi. Sesampainya di tenda, aku minum seperti orang kalap. Kemudian masak dan makan, merapel sarapan dan makan siang, serta penghabisan logistik. Setelahnya, kita berkemas, kembali turun untuk pulang. Tidak seperti pendakian sebelum-sebelumnya, pendakian kali ini bisa dibilang sedikit kacau. Meskipun begitu, ada keseruan dan cerita tersendiri. Tertawa dan bercanda di balik salah perkiraan. Mengingat bahwasanya manusia hanya bisa berencana dan memperkirakan, tetapi alam memiliki rencananya sendiri. Oke, sekarang waktunya pulang. Tadi sudah sarapan sambil sama makan siang di rapel, terus istirahat, nyantai-nyantai bentar, terus bongkar tenda, beres-beres. Sekarang waktunya pulang. Ini udah kayak sore banget ini, padahal masih jam 15.20. Udah kayak sore banget ini karena kabutnya udah mulai datang. Jadi ya udah, takutnya keburu hujan, jadi kita segera pulang. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan di lain pendakian. Yuk, Lur.